Saya kali ini akan mengajak Bapak sekalian untuk mengkaji kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Syafi'i Al-Ash'ari, yaitu ulama besar dalam mazhab kita yang wafat di tahun 676 Hijriah, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi beliau mengatakan ternyata para ulama terkait dengan qunut subuh ada dua pendapat secara global. Kalau dirinci ada 4. Yang globalnya apa? Yang mengatakan qunut subuh ada, yang mengatakan qunut subuh tidak ada. Adapun yang rinci mengatakan yang pertama qunut subuh itu ada, yang kedua qunut subuh itu tidak ada, yang ketiga qunut subuh hanya untuk imam saja, untuk pemimpin saja, untuk presiden, untuk gubernur saja ketika dia mengirimkan pasukan perang. Yang keempat yang mengatakan qunut subuh ada kalau ada musibah, ada nazilah, maka qunutnya namanya qunut nazilah. Kita akan membahas secara umum saja yang mengatakan qunut subuh ada, dan yang kedua yang mengatakan qunut subuh tidak ada. Yang mengatakan qunut subuh itu ada, ini adalah mayoritas ulama dari masa sahabat, tabi'in hingga kepada para ulama-ulama mazhab. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Ini di antaranya. Siapakah yang meriwayatkan dari mereka 6 orang ini? Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya yang sahih. Dari golongan tabi'in ramai sekali. Dan ini juga adalah mazhab Ibnu Abi Layla, juga mazhab Imam Hasan bin Salih, ini juga mazhab Imam Malik, ini juga mazhab Dawud Az-Zahiri, ini juga mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ramai banget yang mengatakan qunut subuh itu ada. Adapun yang mengatakan qunut subuh itu enggak ada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada Abu Hanifah, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan ada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam 4 mazhab ini, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki satu versi qunut subuh itu ada, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali satu versi yang lain yang mengatakan, atau mereka bersama yang mengatakan qunut subuh itu tidak ada. Apakah masing-masing memiliki dalil? Oh, semuanya punya dalil. Enggak main-main. Enggak ada siapapun di antara kita yang boleh mengatakan mazhab Hanafi sesat. Enggak ada siapapun yang boleh mengatakan mazhab Maliki sesat, mazhab Hambali sesat. Yang benar, yang tidak sesat hanya mazhab kita. Enggak boleh. Karena para ulama sudah sepakat bahwa 4 ulama besar dalam setiap mazhabnya ini, itu ketika mereka berfatwa, fatwa mereka itu lepas dari hawa nafsu, murni karena kajian ilmiah, murni hasil dari istimbat mereka melalui Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil yang lain. Mana dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh mazhab yang mengatakan qunut itu tidak ada? Dalil mereka, Bapak sekalian, ada 7 dalil mereka, bukan sedikit. Satu saja dalil kalau udah sahih, udah oke itu, apalagi sampai 7. Sehingga mereka mengatakan apa? Qunut itu nggak ada. Dalil yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Anna Nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'. Beliau berkunut selama 1 bulan setelah ruku', berarti di waktu i'tidal. Yad'u ala ahya minal Arab. Beliau dalam kunut tersebut mendoakan kebinasaan kabilah-kabilah tertentu yang ada di Arab. Thumma tarakahu. Setelah 1 bulan beliau tinggalkan. Jadi jelasin dalilnya. Apa itu? Beliau berkunut, ada, tapi 1 bulan aja. Setelah itu beliau tinggalkan. Apa yang beliau baca dalam kunut? Di antaranya adalah doa kebinasaan terhadap kabilah-kabilah Arab yang telah membunuh utusan-utusan terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para penghafal Al-Quran sebanyak 70 orang. Masya Allah, manusia-manusia yang mulia. Yang pertama sahabat Nabi, yang kedua mereka ahli Al-Quran, yang ketiga mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi guru-guru di setiap negeri. Siapa yang minta? Mereka yang minta. Ternyata mereka membuat jebakan. Mereka benci sekali kepada Islam, enggak mampu mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tipu daya yang mereka lakukan adalah mereka kirim surat kepada Rasulullah SAW agar dikirimkan guru-guru yang terbaik untuk mengajarkan dan memperkenalkan Islam kepada mereka. Begitu sampai mereka bunuh. Nabi kirim tak tanggung-tanggung, yang terbaik 70 orang lagi. Rasulullah SAW sangat murka dengan perilaku yang mereka lakukan, sehingga turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Wahai Muhammad, itu urusan mereka, itu bukan urusan kamu. Mereka bertaubat, itu bukan urusan kamu. Kejahatan yang mereka lakukan bukan urusan kamu. Urusan kamu hanya balagh. Innama 'alaikal balagh. Kewajiban kamu hanya menyampaikan. Kita ini kewajiban kita menyampaikan sekalian. Orang mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Maka karena itu kalau ditanya kita ada menyampaikan atau tidak? Coba tanya masing-masing kita. Ketika melihat kemungkaran, kita ada menyampaikan atau tidak? Kewajiban kita sekalian menyampaikan. Mohon maaf, terkadang kita punya usaha nih. Kita lihat ini memang pacaran nih, nampak pacarannya. Ya kan? Ada enggak kita selipkan? Nih, ini sudah pasangannya, sudah halal atau belum? Tawa mereka. Yang kayak gini enggak boleh lama-lama dik. Jumpai orang tua, selesaikan. Kalau tidak maka akan buat dosa. Dan dosa ini terang-terangan. Kalau dosa sudah terang-terangan, itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang saya sampaikan. Berangkat dari pesantren Darul Faqih Qur'ani, pulang saya melintasi kebun sawit. Memang pandai sekali kalau orang-orang yang punya niat jahat ya. Di tikungan itu, di situ 2 orang, laki dan perempuan di atas kereta. Jadi siapapun orang enggak akan ngeh kecuali setelah lewat, dan enggak mungkin berhenti karena tikungan. Memang pandai sekali orang kalau sudah ada niat buruk ya, datang syaitan menghiasi, ini kamu buat begini, trik begini. Jadi saya pun lewat. Ketika saya lewat, astagfirullahaladzim, udah lewat, nggak mungkin kita berhenti. Jadi saya lambatkan laju mobil. Saya lihat di kaca. Jadi dalam kereta, dua-duanya di atas kereta, berdiri di atas kereta. Yang perempuan di depan pakai masker, yang laki di belakang pakai helm. Ini dalam hati saya, ini apa mereka? Jalan pelan-pelan, enggak ada perubahan mereka, tetap di situ. Yang pertama kita, mungkin saya suuzon nih, mereka sedang berhenti sejenak, ya kan? Ternyata enggak bergerak. Udah jauh saya lihat enggak bergerak, akhirnya ada tempat tikungan, saya balik. Saya balik ke situ, saya keleson terus, din. Dah terkejut mereka, dah jatuh semangat sikit, kekru semangat.
Lalu saya bicara, ada apa adik di sini? Ya. Dia mengatakan, sedang belajar kereta nih Pak, saya sedang ngajarin. Jadi kalau belajar kereta kenapa nggak bergerak tadi? Itulah dia nggak berani. Kok nggak berani? Kenapa posisinya begini terus? Kalian nih buat maksiat terang-terangan di sini. Nggak boleh begini ya. Saya katakan, kamu nggak malu laki-laki mempermainkan anak perempuan orang. Nah, yang perempuan pun saya katakan, kamu perempuan nggak tahu malu kehormatan keluarga kamu, begitu murahnya harga diri kamu. Kita sampaikan demikian, akhirnya apa? Bubar barisan sendiri. Bubar barisan artinya apa? Ya ganti posisi, kemudian keduanya balik pulang. Ini satu dari sekian banyak kemungkaran. Ada lagi versi yang tidak puasa, laki dan perempuan juga. Nah, itu nggak sempat lagi karena ya kita keburu mau salat zuhur. Jadi intinya sekalian, kalau seandainya kita sama-sama punya kesadaran untuk menyampaikan, nggak berani orang buat maksiat terang-terangan. Kalaupun dia buat maksiat diam-diam, itu bukan urusan kita. Kalau diam-diam, Allah tidak akan menimpakan kemurkaannya, azabnya, balanya, musibahnya ke kaum yang mereka buat maksiat diam-diam. Bahkan Allah tutup, ada kalanya Allah maafkan. Tapi kalau kemaksiatan sudah dilakukan secara terang-terangan, itu namanya mengundang, kirim undangan. Ya Allah, kapan musibah datang kembali? Kok belum sampai-sampai ini? Jadi Bapak sekalian, harus sampaikan, jangan diam saja, jangan menjadi seperti syaitan yang membisu, ya. Harus sampaikan. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 70 sahabat beliau yang terbaik, tapi oleh mereka bunuh. Karena begitunya marah Rasulullah SAW, beliau sampai berdoa melaknat kabilah-kabilah tersebut, Bani Luhai, Bani Zakwan, dan beberapa bani-bani yang lainnya. Turun ayat tersebut, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Nabi Muhammad SAW enggak melanjutkan qunut, jadi hanya 1 bulan melaknat orang-orang Arab tersebut. Itu dalil pertama. Kalau kita ambil dalil ini bagaimana? Langsung nyata sama kita, hana qunutnya Nabi datang berlaku masih bulan saja, 1 bulan saja. Tapi kajiannya belum tuntas, Bapak sekalian. Dalil yang kedua tentang tidak adanya qunut, juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ar-ruku'i fi salatihi syahran. Beliau berkunut setelah rukuk dalam salat beliau selama 1 bulan. Yad'u li fulanin wa fulanin thumma taraka ad-du'a lahum. Beliau mendoakan untuk fulan, kemudian beliau tinggalkan. Berarti berapa? 1 bulan saja. Dalil yang ketiga, Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, engkau kan sudah pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pernah salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, di belakang Ali. Fakanu yaqnutuna fil fajri. Apakah mereka berkunut pada salat subuh? Faqal, sang ayah mengatakan, ai bunayya, wahai anakku, fahadath. Itu baru, belum ada dulu enggak ada. Hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, bahkan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya ini hasan sahih. Dalil yang keempat, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min salatihi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut dalam salatnya sama sekali. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi. Abi Mukhlid mengatakan, saya pernah salat bersama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya Umar bin Khattab. Aku salat bersama Ibnu Umar salat subuh, falam yaqnut,
Ibnu Umar enggak kunut. Faqultu lahu, lalu aku pun bertanya kepada Ibnu Umar, ala araka taqnut? Kenapa saya tidak melihat engkau berkunut, wahai Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, ma ahfazhu, saya enggak pernah menghafalnya. Saya enggak menghafalnya dari Rasulullah SAW. Ma ahfazhu, saya tidak menghafalnya dari Rasulullah SAW. Masa sekali Ibnu Umar enggak hafal? Kemudian dalil yang keenam, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, al-qunutu fi subhi bid'atun, kunut pada salat subuh itu bid'ah. Ibnu Abbas, ulama di kalangan sahabat yang terkenal ahli dalam memahami Al-Quran dan juga ahli fikih, karena Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma fa'allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkan dia untuk pandai dalam menafsirkan Al-Quran dan juga untuk faham urusan agama. Hadis yang terakhir, yang ketujuh, atau dalil yang ketujuh tentang tidak ada kunut pada subuh, dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW dinyatakan naha 'anil qunuti fis subhi, beliau melarang kunut pada salat subuh. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. 7 dalil. Kalau sampai di sini aja kajian kita, besok enggak perlu lagi subuh di Masjid Muwahhidin. Kenapa? Ini dalilnya kuat-kuat kali ini. Enggak perlu kunut lagi di sini, di Kota Langsa, di Aceh, di Indonesia, di Mesir, semua yang mazhab-mazhab Syafi'i enggak perlu lagi kunut. Tapi kajiannya belum selesai, Bapak sekalian. Kajiannya ini baru sepertiga. Karena sepertiga kedua kita akan menyebutkan dalil yang mengatakan ada kunut, dan bagian yang ketiga, yang terakhir adalah apa jawabannya terhadap dalil-dalil mereka yang mengatakan kunut subuh itu enggak ada. Inilah pekerjaan fikih muqaran namanya, fikih perbandingan. Jadi fikih perbandingan bukan hafal pendapat-pendapat habis itu diam gitu, tidak, tapi ada metode istinbatnya, ada metode tarjihnya. Dalil mazhab yang mengatakan kunut itu ada, enggak banyak, enggak sampai 7, hanya 4. Dalilnya hanya 4. Ada anak-anak 10 orang mengatakan sesuatu. Banyak enggak? 10 orang? Banyak. Ada 1 orang dewasa, soleh, cerdas, mengatakan hal yang berbeda dengan yang dikatakan oleh 10 orang anak. Mana lebih kuat? Lebih kuat 1 orang daripada 10 orang itu. Jumlahnya kan lebih banyak 10. Iya, tapi mereka itu kecil-kecil semua, akalnya belum cukup. Ini bagaimana? Bukan mazhab yang pertama tadi itu yang mengatakan tidak ada kunut itu anak-anak kecil, bukan. Tapi ini kita perlu pahami dulu bagaimana, ya, kita akan jelaskan. Dalil mazhab yang mengatakan kunut itu ada 4. Dalil pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas? Anas ini khadim Rasulullah SAW 10 tahun. Bukan sebentar, 10 tahun Anas menjadi khadim Rasulullah SAW. Berarti apa? Sangat dekat. Berarti apa? Sangat tahu. Apa Anas katakan? Anna Nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim thumma taraka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut 1 bulan, betul? Mendoakan kebinasaan kepada mereka itu yang membunuh 70 orang sahabat beliau. Thumma taraka. Setelah 1 bulan Rasulullah SAW meninggalkan kunut tersebut. Fa amma, adapun fi subhi, dalam salat subuh, falam yazal yaqnut, beliau terus melanjutkan kunut beliau hatta faraqad dunya, sehingga beliau meninggal dunia. Dari hadis ini aja udah tahu kita bagaimana cerita tentang Nabi berkunut 1 bulan mendoakan kebinasaan untuk kabilah-kabilah tertentu, kemudian beliau tinggalkan. Apa maksudnya?
bahwa Rasulullah SAW qunut nazilah. Qunut nazilah bukan hanya pada subuh. Subuh qunut, zuhur qunut, asar qunut, maghrib qunut, isya qunut. Di 5 waktu ini beliau berqunut mendoakan kebinasaan dan kehancuran kepada yang telah membunuh sahabat-sahabat beliau yang terbaik. Anas menceritakan, betul, Nabi hanya 1 bulan buat begitu. Kemudian beliau tinggalkan. Tapi subuh tetap sampai beliau wafat. Berarti dari 5 salat ini 4 salat beliau tinggalkan qunut. Adapun subuh tetap beliau lanjutkan. Hadis ini berapa orang perawinya? Perawinya bukan 1 orang 2 orang, tapi jamaah minal huffaz, sekelompok ramai dari para ahli hadis, ya, wasahhahu, dan mereka mensahihkannya. Di antara yang mensahihkannya adalah Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi, termasuk juga Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau. Termasuk yang mensahihkan ini adalah Imam Al-Baihaqi, termasuk juga adalah Imam Ad-Darqutni dengan sanad-sanad yang sahih. Itu dalil pertama. Ini dalil ini aja udah cukup sebenarnya. Ini ada 3 dalil yang lain lagi. Dalil yang kedua, Al-Awwam bin Hamzah mengatakan, saya bertanya kepada Abu Uthman tentang qunut pada salat subuh. Abu Uthman mengatakan ba'da ruku'. Iya, qunut subuh itu ada setelah ruku' ya. Qultu, lalu aku bertanya kepada beliau, amman, dari mana engkau meriwayatkan ini wahai Abu Uthman? Abu Uthman mengatakan, saya mendapatkan qunut subuh itu ada dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar, dari Uthman radhiyallahu taala anhum. Dialog ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dengan sanad yang hasan. Dan begitu juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bukan hanya dari Awam bin Hamzah atau Abu Uthman, juga meriwayatkan dialog seperti ini dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berarti ini ada sahabat yang menjamin ini memang betul kok ada qunut subuh. Abu Bakar buat, Umar juga buat, Utsman juga buat. Dalil yang ketiga dari Abdullah bin Ma'qil, seorang tabi'in. Dia berkata, qanata Aliun radhiyallahu anhu fil fajri, adalah Ali bin Abi Thalib berqunut pada salat subuh. Ini hadisnya sangat sahih, sangat masyhur. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Siapakah Imam Al-Baihaqi? Imam Al-Baihaqi ini, para ulama mengatakan semua orang itu berutang jasa kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i yang memperkenalkan metode istinbat begini. Jangankan kita manusia, orang-orang yang biasa, sekali berimam Ahmad bin Hanbal saja 40 tahun mendoakan terus Imam Syafi'i. Kenapa? Karena begitu berjasanya Imam Syafi'i. Sang anak terus bertanya, wahai ayah, kenapa Syafi'i terus dalam doamu? Wahai anakku, perumpamaan Syafi'i bagi manusia seperti perumpamaan matahari bagi bumi, seperti perumpamaan kesehatan bagi tubuh. Apakah keduanya bisa berlepas dari keduanya? Tidak mungkin. Jadi begitu banyaknya jasa Imam Syafi'i sehingga aku terus mendoakan Imam Syafi'i, kecuali Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini punya jasa besar terhadap Imam Syafi'i. Imam Al-Baihaqi datang di abad kelima, mungkin sekitar 2 abad setengah setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Mengapa besarnya jasa Imam Al-Baihaqi sedemikian rupa? Karena Imam Al-Baihaqi inilah yang mempertahankan dengan berbagai macam dalil dari hadis-hadis terutama tentang kebenaran Imam Asy-Syafi'i, ya, termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan ini. Kemudian dalil yang keempat, yang terakhir, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghribi.
adalah Rasulullah SAW berkunut pada salat subuh dan salat maghrib. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Berarti Rasulullah SAW berkunut pada subuh dan maghrib. Tapi Abu Daud meriwayatkan dalam subuh saja, enggak ada disebutkan maghrib. Bagaimana tanggapan Imam An-Nawawi terhadap dalil ini? Kalau begitu kunutnya jangan hanya pada subuh lah, maghrib juga kunut. Imam An-Nawawi mengatakan tidak mengapa orang-orang meninggalkan kunut pada salat maghrib. Kenapa? Karena ini bukan perkara yang wajib, ataupun karena ijma' ulama bahwa kunut maghrib itu sudah dinasahkan, sudah dihapuskan. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang terakhir. Apa dan bagaimana tanggapan mazhab kita atau mazhab mayoritas ulama berkaitan dengan dalil-dalil mazhab yang mengatakan kunut subuh itu tidak ada? Atau dengan bahasa lain jawabannya bagaimana? Jawaban hadis Anas dan hadis Abu Hurairah tentang adalah Nabi SAW berkunut 1 bulan kemudian beliau tinggalkan kunut. Maksudnya adalah beliau meninggalkan kunut yang berisi laknat dan kebinasaan, bukan meninggalkan semua kunut. Atau maksudnya beliau meninggalkan kunut pada semua salat kecuali salat subuh. Ini takwil seperti ini muta'ayyinun, mesti dibawa demikian, mesti. Kenapa? Karena kalau tidak maka akan terjadi kontradiksi, berlawanan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Dan kita dapatkan ternyata nggak ada kontradiksi, semua dalilnya benar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya beliau meninggalkan laknat, beliau meninggalkan celaan atau doa untuk kebinasaan kabilah-kabilah yang telah membunuh beliau. Adapun kunutnya yang lain beliau lanjutkan. Maka karena itu sekalian pernah kita katakan jangan pernah mendoakan kebinasaan kepada orang lain, apalagi orang lain itu ada mengucapkan 2 kalimah syahadat. Doakan agar Allah berikan hidayah. Karena kalau kita doakan kebinasaan, itu ditakutkan doa tersebut justru datang ke kita. Ada orang menzalimi kita, jangan kita doakan ya Allah hancurkan dia, ledakkan ban mobilnya ya Allah, ya Allah habiskan mesinnya itu dimakan oleh oleh oli yang nggak pernah ditukar-tukar itu. Jangan doakan demikian. Takutnya kita yang lupa, karena kita sibuk dengan oli mobil orang, lupa dengan oli mobil sendiri. Jawaban hadis Sa'ad bin Tariq, ya, mana Sa'ad bin Tariq? Sa'ad bin Tariq tadi ia mengatakan, aku bertanya kepada ayahku, ya, engkau pernah salat di belakang Rasulullah? Pernah salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman? Apakah mereka ada kunut? Enggak ada, itu baru. Ya, apa jawabannya? Jawabannya sekalian bahwa riwayat orang-orang yang mengatakan kunut itu ada, yang pertama lebih ramai, yang kedua, ya, mereka isbat itu artinya apa? Menetapkan, mengiyakan. Sedangkan Sa'ad bin Tariq ayahnya meniadakan. Kalau ada 2 riwayat, yang satu mengatakan ada, satu lagi mengatakan tidak ada, mana yang didahulukan? Ini salah satu metode ini dalam tarjih dan memahami dalil-dalil yang berlawanan. Nah, hari ini ada datang Bapak Imam di Masjid Muhyiddin. Satu anak mengatakan, oh nggak ada. Nah, ada, kamu lihat. Oh ada. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat ada atau tidak ada? Lebih kuat yang mengatakan ada. Kenapa? Karena yang mengatakan ada itu ada ilmu yang lebih dari mereka yang mengatakan tidak ada. Jangan ban. Ada sampai Bapak Gubernur, Bapak Presiden ke Kota Langsa. Nggak ada. Kami dengar nggak ada.
Wadah, tapi diam-diam, misalnya begitulah. Jadi yang mengatakan ada itu namanya musbit, yang mengatakan tidak ada namanya munfi. Ketika berlawanan musbit dengan munfi, mana yang harus didahulukan? Didahulukan musbit yang mengatakan ada, karena mereka punya ilmu lebih daripada yang mengatakan tidak ada. Adapun hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mana hadis Ibnu Mas'ud? Hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah qunut dalam salat apapun yang beliau lakukan. Bagaimana jawabannya? Dhaif jiddan. Ternyata hadisnya lemah sekali, karena di dalam perawinya itu ada Muhammad bin Jabir As-Sahmi. Jadi kita bukan menafikan Abdullah ibn Mas'ud, ini kan sahabat Nabi. Masalahnya kita nggak bertemu langsung dengan sahabat tersebut. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan kepada si fulan kepada si fulan, sampai ke kita itu setelah sekian banyak orang. Ternyata di antara silsilah orang yang mengatakan tersebut ada namanya Muhammad bin Jabir As-Sahmi. Muhammad bin Jabir As-Sahmi itu oleh para ulama hadis dikatakan syadidud dha'fi, lemahnya sangat. Lemahnya sangat. Bahkan matruk, apapun yang dikatakan dari dia tinggalkan. Tinggalkan. Bagaimana dengan hadis Ibnu Umar yang Ibnu Umar mengatakan lam ahfazhu, kenapa engkau tidak membaca qunut wahai Abdullah Ibnu Umar? Tadi kita salat subuh saya enggak menghafalnya. Jawabannya apa? Mungkin beliau tidak menghafal memang matannya, atau beliau lupa. Dan telah dihafal oleh Anas bin Malik, oleh Barra bin Azib dan yang lainnya, maka didahulukan orang yang hafal daripada yang tidak hafal. Kalau kita bisa katakan misalnya salat subuh Jumat, ini imam ini sama-sama belajar di sana sama seorang guru besar, tapi kenapa imam ini kalau salat subuh selalu baca surat As-Sajdah? Imam ini di masjid yang lain enggak baca surat As-Sajdah. Kalau kita katakan ke imam yang enggak baca surat As-Sajdah, wahai imam, Anda kan salat subuh bersama kami tadi, kenapa enggak baca surat As-Sajdah? Saya enggak hafal. Sedangkan yang satu lagi membacanya. Berarti apa? Kalaulah ini enggak menghafal, ini sudah menghafal. Jadi kita dahulukan mana? Yang menghafal. Ibnu Umar enggak hafal, boleh jadi, walaupun dia itu ulama yang sangat besar, dia enggak menghafal. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, dan seterusnya. Baik, bagaimana dengan Ibnu Abbas yang mengatakan qunut itu bid'ah? Ini dia yang paling dahsyat ini. Ada ucapan beliau apa? Bid'ah. Ternyata hadis yang dari Ibnu Abbas juga dhaif jiddan, lemah sekali. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Layla Al-Kufi. Abu Layla Al-Kufi mengatakan ini enggak sah. Imam Al-Baihaqi mengatakan hadza la yasih, ini tidak sahih, dan Abu Layla pun ini lemah hafalannya, harus ditinggalkan. Dan menariknya lagi, Ibnu Abbas ada riwayat yang lain beliau berkunut pada salat subuh. Beliau mengatakan kunut bid'ah, tapi prakteknya beliau berkunut. Bagaimana ini? Para ulama hadis, para ulama tarjih dalam ilmu fikih dan usul fiqh mengatakan, kalau ada seseorang meriwayatkan satu begini, satu begini, satu mengatakan dia orangnya sama, tapi sekali dia mengatakan ada, sekali mengatakan tidak ada, dua dalil ini karena sumbernya dari yang satu, dua-duanya gugur, nggak diambil. Berarti perkataan Ibnu Abbas mengatakan bid'ah, kunut itu bid'ah, ini tertolak dengan perilaku beliau yang beliau sendiri berkunut ketika sholat subuh. Tinggallah dalil yang terakhir, hadis Ummu Salamah, istri Nabi SAW, yang isinya Nabi melarang untuk melakukan kunut. Apa jawabannya?
hadisnya ternyata dhaif karena ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ya'la. Dia meriwayatkan dari Ambasah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Nafi', dari ayahnya, dari Ummu Salamah. Imam Darqutni mengatakan itu 3 orang itu lemah semua. Mana 3 orang tersebut? Yang pertama Muhammad bin Ya'la, yang kedua Ambasah bin Abdurrahman, yang ketiga Abdullah bin Nafi'. Itu lemah semua, tidak sah Nafi' mendengarnya dari Ummu Salamah. Wallahu a'lam. Jadi orang sekalian, dari kajian ini nyata bagi kita bahwa qunut subuh itu ada, dan nyata bagi kita bahwa orang yang mengatakan qunut subuh itu enggak ada dalilnya juga. Mereka punya dalil, tapi dari kajian kita semakin nyata bagi kita bahwa qunut itu ada. Terlebih lagi para perawi yang mengatakan qunut subuh itu ada lebih ramai. Jadi Ustaz, kenapa di Masjidil Haram yang merupakan warisan turun temurun dari masa Rasulullah SAW sampai saat ini enggak ada qunut? Kan di sana kiblat kita. Masjid Nabawi juga demikian. Baca sejarahnya dulu Bapak sekalian. Dulu itu ada qunut. Di Masjidil Haram dulu ada qunut. Imamnya itu ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi seiring waktu, faktor politik, faktor peperangan dan seterusnya, Arab Saudi menjadi Arab Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Dahulunya Jaziratul Arab, dulunya namanya Hijaz, sekarang menjadi Al-Mamlakah, kerajaan Al-Arabiyah, kerajaan Arab. As-Saudiyah dinisbahkan kepada pengasasnya Imam Saud. Jadi bagaimana? Ya namanya politik demikian. Diambil satu mazhab supaya menyinkronkan dengan pusat pemerintahan. Jadi kerajaannya jelas siapa, begitu juga dalam segi agama jelas. Mereka memilih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga apapun yang kita lihat di sana yang resmi itu sesuai dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.